Shalom, selamat pagi kepada semua Anda, para pendengar setia program Renungan Harian, dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Di dalam beberapa kesempatan ke depan kita akan berbicara mengenai bagaimana persiapan diri Anda dan saya untuk menuju kehidupan yang kekal pastinya. Dan ending kehidupan kita ada dua lokasi yang kekal, yaitu sorga yang kekal bersama dengan Tuhan, dan juga ada neraka kekal bersama-sama dengan iblis pastinya. Tentu semua kita rindu masuk ke dalam kerajaan sorga, dan semua kita tidak punya impian atau tidak punya cita-cita untuk masuk ke dalam neraka. Dan ketika Anda percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita menjadi milik Tuhan dan kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan karena Dia adalah jalan kebenaran. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Alkitab katakan, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu janji firman Tuhan. Saya percaya semua kita mempercayakan bagian-bagian firman Allah seperti itu. Tapi ada baiknya buat kita melihat selagi kita masih punya kesempatan, selagi Anda masih punya kehidupan dan kita masih diperkenankan oleh Tuhan tinggal dalam dunia, mari sama-sama kita akan terus menghidupi firman Tuhan dan terus kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, yang bersaksi, yang memuliakan akan Tuhan pastinya. Saya akan coba baca dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sampai saya punya firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat 9, bagaimana Rasul Paulus pun dalam hidupnya, dia berusaha, baik itu yang di dalam ataupun yang di luar, supaya nampak bagaimana hidupnya berkenan kepada Tuhan. Makanya setelah dia bertobat, dia begitu exciting melayani Tuhan. Dia begitu berapi-api menyampaikan kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu bagian dari rasul yang bernama Rasul Paulus. Semua kita mengerti akan hal itu. Alkitab menjelaskan bahwa bagaimana dia menyampaikan supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab ini, apa yang menjadi dasar supaya dia berkenan di hadapan Tuhan? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jelas sekali bahwa satu kali ada sebuah pengadilan di mana kita akan melihat hidup kita sesungguhnya. Sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana iman kita, sejauh mana kepercayaan Anda dan saya. Kita menjelaskan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita perlu tahu bahwa pada endingnya, setiap apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan akan melihatnya. Alkitab menjelaskan baik itu jahat ataupun baik, semua transparan, semua kelihatan di pemandangan mata Tuhan. Maksud saya begini, banyak manusia yang seringkali tidak menyadari akan hal ini. Bagaimana dia mengejar sesuatu yang bersifat fana. Dia mengejar popularitas. Dia mengejar keduniawian. Dia mengejar sesuatu yang hanya memuaskan hawa nafsunya, tanpa pernah melihat bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Jangan sampai kita terlelap, jangan sampai kita terlena, bahkan jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Alkitab menjelaskan supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita, pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Umur kita tidak panjang, saudaraku. Ya, ada 70, ada 80 tahun. Jadi sementara kita tinggal dalam dunia, ada waktu buat kita untuk bisa melihat diri kita sejauh mana sampai dengan hari ini. Pastikan bahwa setiap kita tidak menggunakan hidup kita hanya untuk sesuatu yang bersifat fana saja. Mengejar keduniawian, mengejar kedagingan, saya katakan. Ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal. Semua kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Biarlah hidup kita menjadi kehidupan yang di dalamnya kita mempermuliakan Tuhan pastinya. Apa semua kita bisa memiliki dunia ini? Apa artinya saya katakan ketika jiwa kita menjadi binasa? Tentu di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di dalam Yesuslah kita akan memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Dan dijelaskan juga dalam firman Tuhan Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?
dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari sama-sama kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, menyikapi setiap fakta yang terjadi, bahwa kita harus memiliki sebuah sikap, sebuah fokus kehidupan yang sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita lebih serius lagi, bukan mengejar keduniawian, tapi kita mengejar yang namanya kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Pastikan bahwa hati kita telah benar-benar disunat, saudaraku. Artinya, kita tidak terpikat dengan dunia, tapi Anda terpikat dengan sorga. Kita semakin mencintai akan sorga. Kita mencintai pribadi Yesus yang merupakan sumber keselamatan bagi setiap kita. Selain Tuhan, ya, tidak ada keselamatan. Harta itu hanya bersifat sementara. Ya, posisi kita, kedudukan kita, pangkat kita, ketenaran kita, itu tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Tapi hanya iman, percaya kepada Yesuslah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Dia adalah harta kita yang abadi. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Dia satu-satunya tempat di mana kita akan mendapatkan kehidupan kekal yang sesungguhnya. Di luar Tuhan, Anda tidak mendapati apa-apa. Semua hanya bersifat sia-sia. Persiapan kita harusnya dimulai dari sekarang. Dimulai dari detik hari ini. Biar kepastian hidup di dalam Tuhan pun menjadi sesuatu yang kita mau sungguh-sungguh di dalamnya. Kita mau persiapkan hidup kita sebaik mungkin. Kita harus, ya, saya katakan, memperkarakan dengan serius. Bukan main-main lagi. Sekarang waktunya gereja Tuhan bukan buat bermain-main. Bukan untuk berleha-leha. Bukan untuk bersantai-santai. Bukan juga untuk memperoleh sesuatu yang bersifat sementara. Tapi Anda mengejar sesuatu yang punya nilai kekekalan. Inilah yang diusahakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana agar ketika dia menghadap tahta pengadilan Kristus, jangan sampai dia dipermalukan, tetapi didapati dia berkenan di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan, saya tidak mengerti sejauh mana sampai dengan hari ini apa yang Anda kerjakan dalam dunia. Apa yang sementara kita geluti dalam dunia. Apa yang sementara menjadi fokus kita dalam dunia. Tapi saya mau tantang kepada semua kita. Saya mengajak kepada semua kita yang mendengar firman Tuhan. Selagi masih punya kesempatan, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk perkenanan Tuhan. Artinya, kita membenahi diri kita sebaik mungkin. Kalau mungkin ada sesuatu yang tidak benar, kita mau kembali bertobat. Kita meluruskan kembali jalan kita. Kalau mungkin ada tujuan-tujuan yang mulai melenceng, mari semua kita kembali kepada rule firman Tuhan. Kita kembali kepada track yang benar, yang di dalamnya Tuhan hadir, yang di dalamnya Tuhan akan bekerja bagi setiap kita. Kalau mungkin ada sesuatu motivasi yang tidak benar, kita minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada Dia yang merupakan sumber jalan yang benar, sumber kehidupan yang benar. Saya percaya bahwa hari ini menjadi hari yang luar biasa karena hati kita mulai terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan mulai kembali berbalik dari cara kita yang lama, dari kebiasaan kita yang lama untuk mendapatkan kehidupan yang baru dengan memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita bisa melangkah di hari yang baru, saudaraku. Biarlah hati kita senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Bapakku dalam sorga. Kami percaya bahwa hidup kami dalam dunia hanya bersifat sementara. Semua yang kami miliki itu hanya bersifat sementara. Biarkan kami tidak terpikat dengan dunia. Kami tidak terjerembab dalam kedagingan. Kami tidak fokus kepada pencapaian prestasi dalam dunia. Tapi semua apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kalau Tuhan izinkan kami hari ini ada, biarkan hidup kami memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, hidup kami, rumah tangga, keluarga, bahkan semua aspek kehidupan kami adalah aspek kehidupan yang memuliakan Engkau. Sepanjang hidup kami mempunyai kehidupan yang mempersiapkan diri kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam sorga. Terima kasih Bapakku dalam sorga, kami percaya. Terima kasih buat nafas, terima kasih buat kesempatan. Kami hidup semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah semua kami bisa menggunakan hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Demi nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin.
Selamat pagi semua pendengar setia, dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari ini. Saya bisa menyapa semua Anda dari Sidoarjo. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semuanya.